Saya ingin membawakan firman Tuhan pada saat ini yang berjudul Keadilan Allah. Sebentar ya, saya setting dulu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi begini saudara. Ada hal yang penting yang harus kita tahu, bahwa sebelum penciptaan dunia ini, Allah telah menentukan tujuan kekekalan yang akan dialami oleh semua manusia dan semua malaikat. Saya kutipkan pengakuan iman Westminster. Sebagian manusia dan malaikat dipredestinasikan kepada hidup kekal, dan sebagian lagi ditetapkan jauh di dalam kekekalan untuk mengalami kematian kekal. Pilihan Allah untuk menyelamatkan orang berdosa tertentu disebut dengan election atau pemilihan. Sementara pilihan Allah untuk membiarkan pendosa tertentu masuk kepada kebinasaan yang layak mereka alami, itu disebut reprobation atau orang berdosa yang tidak terpilih. Nah, ini sedikit pengantar. Lalu bagaimana kita mengerti konsep ini? Banyak orang ketika mendengar konsep ini, mereka pasti akan memberontak. Karena mereka tahu bahwa Allah sudah mempredestinasikan sebagian orang pergi ke surga, tapi sebagian orang lagi akan pergi ke neraka. Jadi sudah ditentukan dari dalam kekekalan, ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka. Ketika kita dengar ini, kita pasti berontak. Kita akan katakan, wah, kalau begitu Allah itu jahat. Allah itu tidak adil. Kita menyembah Allah yang mengerikan. Pasti saudara berpikir begitu. Mengapa? Karena ternyata sudah ada orang yang ditentukan sejak semula masuk surga. Tapi ada orang yang memang sudah ditentukan tidak bisa diselamatkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa apa yang saya katakan ini, saya ajarkan ini adalah pengajaran yang diajarkan di dalam Alkitab. Namanya doktrin predestinasi. Mari kita lihat. Efesus 1 ayat 5. Sekali lagi. Efesus 1 ayat 5. Bagi Anda yang membawa Alkitab, mempunyai Alkitab, silakan buka Efesus 1 ayat 5. Firman Tuhan berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. King James Version berkata seperti ini. Ephesians 1:5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Dalam bahasa Inggris ada kata predestinasi. Tadi saya sudah singgung. Jadi inilah ajaran tentang predestinasi. Apa itu predestinasi? Saya memeriksa di dalam tulisan aslinya, Alkitab bahasa asli. Dalam Textus Receptus dikatakan bahwa
kata predestinasi itu dipakai kata prorisas. Jadi Efesus 1 ayat 5 itu bilang prorisas. Hemas eis huyo tesian dia Yesus Kristus. Eis autokataten eudokianto letematos auto. Jadi kata yang digunakan di situ adalah prorisas. Predestinasi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ditentukan dari semula. Itu diambil dari bahasa Yunani prorisas atau dari kata proriso. Artinya ketetapan Allah yang dibuat di dalam kekekalan atau ditentukan sebelum penciptaan terjadi. Maka saya mau katakan setiap engkau yang percaya kepada Yesus, hari ini engkau mendengar tentang pengajaran saya. Engkau datang di pertemuan jemaat BIC. Engkau melihat di dalam Facebook Live bahwa kalau engkau datang kepada Yesus, maka engkau itu datang kepada Yesus karena sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan. Ada amin? Amin. Ya. Di dalam kekekalan engkau sudah ditentukan, saya sudah ditentukan bahwa saya akan menjadi anaknya. Saya akan menerima Yesus. Saya akan percaya kepada Yesus. Itu bukan baru-baru terjadi. Tapi di dalam kekekalan, Allah sudah bikin sebuah dekret. Allah sudah bikin sebuah pernyataan, ketetapan bahwa orang yang namanya Christine, orang yang namanya Wanda, orang yang namanya Ferry Gunawan, orang yang namanya Reimer Sumbaya, orang yang namanya Peter Sukusepa, dan lain-lain. Orang yang namanya Erna Dumais. Mereka sudah ditentukan dari dalam kekekalan untuk menjadi anak-anak Allah. Termasuk yang lain. Saya tidak sebutkan nama-nama yang lain. Hanya untuk memberikan kepada saudara sebuah penegasan. Bahwa setiap orang yang datang kepada Kristus itu karena dekret Allah sendiri. Amin ya saudara ya. Sekarang kita bisa definisikan doktrin predestinasi seperti ini. Bahwa Allah punya kekuasaan mutlak dan absolut akan melakukan semua yang dia suka kepada semua ciptaannya. Allah tidak bisa diatur-atur. Allah tidak bisa diperintah-perintah. Allah tidak bisa disuruh-suruh. Engkau pikir karena engkau suruh-suruh Allah, maka Allah mau melakukan apa yang engkau suruh. Tidak. Allah itu pencipta, kita ini adalah ciptaan. Kita tidak bisa memerintah dia. Dia punya kekuasaan mutlak. Kalau dia memilih, maka dia akan menjaga pilihan itu akan menjadi selama-lamanya seperti itu. Amin, saudara. Jadi tidak ada orang yang jatuh di dalam pemilihan dia. Tidak ada orang yang gagal di dalam pemilihan dia. Semuanya akan menjadi orang yang berhasil di dalam pemilihan Allah. Jadi keselamatan itu bukan engkau berusaha untuk jadi orang baik supaya engkau masuk surga. Ada orang yang berkata, biar saya jadi tukang bersih-bersih toilet di surga, nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Tidak seperti itu. Bahwa kita ini sudah dirancang dari dalam kekekalan untuk kita ini masuk di dalam pemilihan Allah. Mazmur 135 ayat 6. Saya bacakan. Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Tidak ada orang yang bisa membantah keputusan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menolak keputusan Tuhan. Dan tidak ada orang yang bisa membantu keputusan Allah. Allah itu maha kuasa.
Mari katakan sama-sama bahwa Allah Maha Kuasa. 1, 2, 3. Allah itu Maha Kuasa. Jadi dia berdaulat. Dia tidak pernah gagal. Dia Maha Kuasa. Nah, kemudian saya mau sampaikan bahwa Allah telah menentukan tujuan kekekalan setiap orang. Jadi tujuan kekekalan hidupmu bukan ditentukan olehmu sendiri. Tujuan kekekalan Bulina bukan ditentukan oleh Bulina. Tujuan kekekalan Ibu Renata Tangkilisan bukan ditentukan oleh Renata Tangkilisan. Ditentukan oleh Allah di mana? Di dalam kekekalan. Roma 9, 22, 23. Saya tunjukkan. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihan yang telah disiapkannya untuk kemuliaannya. Jadi ada yang ditentukan untuk binasa dan ada yang ditentukan untuk keselamatan. Amin, saudara. Kita harus percaya ini. Saya sedang membawa saudara pelan-pelan untuk memahami ini. Predestinasi, keputusan Allah yang dilakukan jauh di dalam kekekalan. Sebelum dunia dijadikan, sebelum saya lahir ke muka bumi ini. Jadi keselamatanmu tergantung pada pilihan Allah. Bukan karena putusanmu, bukan karena responmu, bukan karena tindakanmu untuk meresponi Injil. Harus tahu itu. Saya diselamatkan karena apa? Karena Allah pilih saya, bukan karena saya pilih Yesus. Balik konsepnya ya. Bukan kamu yang memilih aku, Yesus bilang, tapi apa? Akulah yang memilih kamu. Jadi bukan karena engkau merespon kepada berita Injil, bukan karena engkau mendengar berita pemberitaan dari Pendeta Wanda Dumais, bukan karena engkau mendengar pemberitaan dari Sound Doctrine, tapi karena pilihan dari Allah itu terjadi jauh sebelum engkau lahir, jauh sebelum bumi ini diciptakan. Di dalam kekekalan. Jadi tidak ada orang yang bisa memegahkan diri. Bahwa saya diselamatkan karena saya putuskan saya untuk diselamatkan. Bahwa saya diselamatkan karena saya terima Tuhan Yesus. Bahwa saya diselamatkan karena saya merespon kepada Yesus. Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi apa? Berdasarkan panggilannya. Jadi sebelum engkau lahir, sebelum engkau bisa lakukan yang baik dan yang jahat, sebelum bisa memutuskan, Allah sudah memilih kita untuk diselamatkan. Nah sekarang setelah kita memahami penjelasan awal tadi, kita akan berkata sekarang, kalau memang Allah berkuasa, mengapa dia tidak memilih menyelamatkan semua orang? Sehingga tidak ada orang yang akan binasa di neraka. Betul nggak? Sekarang timbul pikiran kita. Katanya Allah berkuasa. Kenapa Allah tidak selamatkan semua? Mengapa Allah tinggalkan sebagian orang untuk masuk neraka dan sebagian orang yang masuk surga? Kenapa tidak semuanya diselamatkan oleh Allah? Maka orang lagi akan berkata, oh Allah yang disembah Pendeta Wanda Dumais itu Allah yang jahat. Karena dia telah menentukan sebagian orang punya kesempatan untuk diselamatkan dan sebagian orang tidak punya kesempatan untuk diselamatkan. Orang pasti tuduh saya, Allah yang kamu sembah itu jahat. Karena terbukti Allah itu sudah tentukan sejak dulu. Ini kayak kita main film aja. Sudah ada sutradara yang ngatur-ngatur. Nanti filmnya endingnya begini. Maka kalau nonton film jangan terlalu emosi. Nangis. Padahal sutradara yang atur itu. Nanti nggak tahunya. Oh, nggak tahu dia jadi sama orang itu. Kita sudah nangis-nangis. Sampai di Indonesia itu ada kelompok ibu-ibu nonton sinetron itu. Sampai ada yang protes karena sinetronnya tidak setuju
endingnya tidak sesuai yang dia inginkan. Mereka bikin protes. Ada demonstrasi di Indonesia. Ini betul. Saya baca soalnya di koran begitu. Saking sukanya nonton sinetron. Makanya jangan suka nonton sinetron. Begitu. Senang firman Tuhan. Ada yang di sini kalau lagi dengar firman Tuhan, lalu karena kan saya tidak bisa lihat Anda lagi nonton dengar Zoom, tahu-tahu sebenarnya mata lagi gini-gini, padahal nonton sinetron. Jangan, saudara ya, jangan ya. Karena di Zoom, saudara, saya tidak tahu, saya tidak bisa melihat engkau. Begitu. Makanya saya selalu himbau, bukan saya menyinggung di sini. Orang yang tidak pakai kamera, tolong dong nyalain kamera supaya saya tahu. Jangan-jangan engkau cuma pergi tinggal mandi, itu Zoom-nya engkau kasih biar begitu. Nggak boleh begitu, saudara. Hormati Tuhan yang bicara. Begitu. Ini kan karena kita gereja berkumpul di online begitu. Tiba-tiba engkau cuma ngomong-ngomong dengan sesamamu di dalam rumahmu, engkau tidak dengar firman Tuhan. Makanya tidak pernah bertumbuh. Jangan begitu, saudara. Ini saya sudah bilang, sinetron itu sampai ada ibu-ibu yang begitu. Sampai ditulis kelompok ibu. Saya nggak tahu sinetron apa di Indonesia, tapi ada katanya yang populer. Sampai mereka protes ke sutradara, bikin demonstrasi karena endingnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Nah, saudara, tapi kita lihat di sini, makanya saya bilang, ini Ibu Porman langsung buka kamera dipikir pendeta Wanda ini sindir. Bukan, maaf ya, bukan itu, bukan maksudnya Ibu Devi langsung muncul ini saya ini sindir terus ini sama pendeta. Bukan, maksud saya supaya tahu begitu ya. Oh, ini lagi dengar firman Tuhan. Kalau dibilang amin ya amin gitu. Tapi ada orang yang dibilang amin mau ternyata nonton sinetron mukanya ada di Zoom gitu ya. Jadi dia tidak memperhatikan Zoom kita ternyata lagi dengar yang lain. Jangan, saudara ya, jangan ya, saudara. Kita itu tidak maha hadir, tidak. Engkau tidak maha hadir di sana sini, engkau hadir tidak. Kalau hadir di satu Zoom ya engkau hadir di situ. Kalau engkau hadir di satu kebaktian yang lain ya engkau tidak bisa hadir di tempat yang lain. Begitu maksud saya, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat. Tadi saya bilang, jadi ada orang yang tuduh bahwa Allah itu jahat karena seperti main sinetron. Sudah ditentukan sejak semula. Allah berkuasa menentukan jalan hidupnya. Ya memang begitu, Allah berkuasa. Segala sesuatu, saya mau bilang, segala sesuatu yang terjadi dari hidupmu, dalam hidupmu, dari A sampai Z sudah ditentukan Allah. Amin. Jadi jangan bilang saya itu ketemu dengan suami saya itu kebetulan. Dulu saya nggak suka sama dia. Tapi ya kebetulan aja saya kasihan. Tidak, saudara. Engkau bertemu dengan pasanganmu ditentukan oleh Tuhan sejak semula. Kita harus aminkan rencana Allah A sampai Z itu amin di dalam hidup kita. Amin. Mau katakan seperti itu ya. Jadi apa yang Tuhan lakukan, engkau tinggal di mana engkau tinggal, itu adalah penentuan dari Allah. Nah, di dalam doktrin predestinasi, tadi kita sudah bahas predestinasi, kehendak Allah itu yang mengontrol segala sesuatu di dalam ruang dan waktu, bukan kehendak manusia. Sekali lagi, kehendak Allah lah yang mengontrol segala sesuatu, bukan kehendak manusia. Termasuk sejarah setiap individu yang hidup di muka bumi ini. Sebenarnya saya banyak ayat-ayatnya di sini, tapi kita tidak akan baca tersebut. Ayat-ayat tersebut. Jadi ada Ulangan 4 ayat 35, Efesus 1 ayat 11, Kisah Para Rasul 13 ayat 48, Roma 8 ayat 30. Lalu ketika orang dengar pengajaran saya ini, mereka akan protes. Oh, pengajaran ini fatalisme ini. Apa itu fatalisme? Pengajaran yang menyuruh orang menyerah kepada takdir. Kan begitu kan? Ya sudah takdirnya ya sudah. Akhirnya orang menyerah kepada takdir. Apakah seperti itu? Nanti kita lihat. Oh, orang bilang, manusia berarti nggak punya pilihan dong Pak Wanda. Kalau memang Tuhan sudah memilih, begitu. Ya memang kamu ditakdirkan untuk menikah sama yang orang jelek itu. Biar kamu berusaha, ya memang jelek. Ya bukan begitu, saudara. Bukan begitu. Ini contoh saja ya. Saya tidak menunjuk kepada siapa-siapa. Kita manusia tidak punya usaha untuk mengubah hidup kita. Ini mungkin orang munculkan pikiran itu. Kita manusia tidak punya
kesempatan, kekuatan untuk mengubah dunia di mana kita tinggal. Apakah pengajaran predestinasi seperti itu? Nah, tentu ini akan menghancurkan motivasi kita untuk mengikut Tuhan. Kalau begitu, kalau memang sudah takdir, saya tidak perlu bertobat dan percaya kepada Kristus. Kalau memang Tuhan sudah tentukan, pasti saya akan diselamatkan. Tidak perlu saya bertobat. Begitu kan? Ada orang bilang, tidak peduli apa yang saya katakan. Kalau memang saya sudah ditentukan untuk selamat, pasti selamat. Tapi kalau memang saya tidak ditentukan untuk selamat, biar saya berusaha, tetap saya masuk neraka. Mungkin pikiran orang itu akan seperti itu. Atau orang lain bilang, kenapa saya harus bertekun hidup kudus, berusaha bertumbuh dalam kekudusan, kalau memang segala sesuatu sudah dipredestinasikan, biar saya hidup kudus, tapi saya tidak ditentukan untuk masuk surga, atau akhirnya saya akan masuk neraka. Mungkin kita pikir begitu. Atau lain lagi pikiran kita, ngapain kita menginjil, ngapain kita share-share firman Tuhan sound doctrine sampai kena ban dari Facebook, ngapain share sana sini, tapi ternyata kok Allah kan bisa menyelamatkan orang yang jadi pilihan, buat apa gitu capek-capek, begitu kan? Banyak orang berpikir seperti itu. Saudara, fatalisme atau takdir berbeda dengan predestinasi. Fatalisme itu merusak, membawa kematian rohani, membawa orang jatuh dalam dosa, membawa orang berbalik dari Tuhan justru, dan juga merendahkan Injil. Nah, memang sulit memahami doktrin predestinasi, tapi doktrin ini termasuk doktrin utama dalam kekristenan, pengajaran utama, sound doktrin utama di dalam kekristenan. Banyak sekali ayat-ayatnya. Bisa saya sampaikan, saya tidak akan buka di sini. Banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan predestinasi dan pemilihan Allah. Ada Matius 22, Markus 4, Lukas 10, dan sebagainya. Roma 11, Roma 9, Roma 8, 1 Tesalonika 1, dan sebagainya. Ada banyak, saya catat banyak sekali ayat. Nah, predestinasi itu adalah bagian penting dari doktrin keselamatan. Oleh kasih karunia Allah semata-mata. Nah, sekali lagi, disinilah yang membedakannya. Roma 11 ayat 5-6. Bahwa Allah menyelamatkan orang berdosa melalui kuasanya, hikmatnya, dan kebenarannya. Jadi apa yang mau saya katakan? Keselamatan bukan dihasilkan oleh kekuatan manusia. Tetapi keselamatan terjadi untuk menunjukkan kemuliaan Allah semata-mata. Kita lihat lagi, Allah yang melakukan predestinasi bukan hanya Allah yang berkuasa, tetapi Dia juga adalah Bapa yang penuh kasih dan Bapa yang benar. Ingat ayat tadi, Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih. Nah, bagaimana? Engkau mau tuduh Allah itu jahat? Justru karena Allah mengasihi, Dia tentukan kita untuk diselamatkan gitu. Dalam kasih. Kemudian Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendak kerelaannya. Jadi kita ini dipilih untuk kesenangan Allah semata-mata. Jadi bukan saya terima Yesus, tapi Allah mengasihi saya dan Allah pilih saya oleh karena kasih dan kehendaknya untuk memuaskan keinginannya, untuk menjadi kesenangannya. Jadi engkau dipilih Tuhan menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang dengan hidupmu, bukan kita yang menyenangkan Tuhan. Tapi Tuhan lebih dulu pilih kita supaya kita menjadi kesenangannya. Jadi predestinasi ini tindakan utama Bapa yang penuh kasih, membawa manusia yang berada di luar keluarganya untuk masuk ke dalam keluarganya selama-lamanya. Makanya ubah pikiran. Jadi Tuhan predestinasikan kita yang dari luar dibawa masuk. Dalam bahasa Inggris tadi kita temukan kata di apa? Diadopsi. Diangkat jadi anak. Jadi kita yang di luar sekarang masuk menjadi
orang yang termasuk keluarga Bapa. Jadi pemilihan Allah atas orang berdosa tidak didasarkan pada perbuatan baik orang tersebut, tetapi supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 6. Nah, Allah bukan Allah yang tidak adil. Nah, saya mau jawab ini mengenai keadilan Allah. Atau Allah yang jahat karena orang menuduh. Oleh karena Dia mempredestinasikan orang-orang pilihannya kepada keselamatan oleh Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 5 tadi. Keadilan Allah melalui predestinasi terjadi begini. Lihat. Bahwa Kristus sudah memuaskan keadilan Allah oleh karena penebusan yang dikerjakan Yesus melalui darahnya. Efesus 1 ayat 7 menjawab pertanyaan kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita dipilih bukan sembarang dipilih, tapi dipilih harus melalui jalan keselamatan, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sekarang engkau mau tuduh Allah tidak adil? Justru Allah yang adil itu memberikan anaknya kepada kita untuk mati di kayu salib, supaya dengan jalan itu kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Sekarang mengerti ya? Mengerti sekarang. Rencana Allah itu luar biasa. Bukan asal-asal pilih. Keadilan dan fairness itu berbeda begini. Saya mau beritahu antara justice dan fairness. Saya beritahu dulu fairness. Fairness itu, kalau di dalam bahasa Indonesia saya susah menerjemahkan. Fair itu apa ya? Bisa juga adil. Tapi fair apa ya? Susah. Pokoknya pakai aja bahasa Inggris ya. Justice dan fairness. Kita mulai dengan fairness. Fairness ini, saya kasih contoh. Pak Remer ini punya anak 3. Setiap kali beli baju harus beli baju 3-3-nya mesti dibelikan. Itulah fairness. Nggak bisa dia belikan untuk kakaknya. Lalu adiknya mulai katakan, kok saya nggak dapat? Adiknya yang satu bilang, kok saya nggak dapat, Pak? Atau dibelikan baju kakaknya lebih mahal, adiknya pasti protes. Atau adiknya lebih mahal, kakaknya pasti protes. Jadi fair itu memberikan hal yang sama dan sejenis kepada anak-anaknya yang ada beberapa itu. Tapi justice itu adalah apa? Allah memberikan kesempatan kepada orang berdosa untuk masuk dalam keselamatannya. Semua manusia tidak layak untuk diselamatkan. Kita mati di dalam dosa. Kita sudah berdosa. Kita adalah orang-orang yang seharusnya dihukum Allah. Tetapi Allah itu justice. Keadilan Allah dibuktikan supaya orang-orang itu tidak semuanya masuk di dalam kebinasaan. Maka Allah memilih sebagian. Nah, bagaimana kita mau tuduh Allah tidak adil? Apakah Allah tidak adil? Allah adil. Kalau Allah tidak adil, kita semuanya masuk neraka. Jadi pertanyaannya harus dibalik. Kenapa Allah tidak menyelamatkan semua orang? Kita tidak boleh bertanya itu. Yang harus kita lakukan adalah memahami bahwa Allah sudah menyelamatkan sebagian. Tidak semuanya dibiarkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan justice. Tapi kalau ada pertanyaan, mengapa Allah pilih sebagian orang dan mengapa sebagian lagi tidak terpilih? Karena sudah ditentukan dalam kekekalan. Saya tidak bisa menjawab hal itu. Ada di dalam, kalau mau menyelidiki perkara-perkara ini, ada di dalam Roma 9. Waktu saya baca Roma 9, hati saya bersyukur. Tadi saya tunjukkan kepada istri saya, Pastor Ena, ini lihat. Saya bilang, pertama-tama Allah pilih orang Israel. Mengapa Allah pilih orang Israel? Kita tidak tahu. Apakah orang Israel itu baik? Tidak baik orang Israel. Anda lihat, mereka bebal. Berkali-kali mereka menyangkal Allah. Berkali-kali mereka lari dari panggilan Allah. Bahkan Paulus katakan, mereka sebagian besar tidak diselamatkan. Hanya sebagian kecil yang terima Yesus. Itu satu. Terus kedua, saya bilang, kenapa Allah memilih Ishak bukan Ismail? Kenapa? Kita tidak punya alasan.
Kenapa Allah lebih suka kepada Ishak daripada kepada Ismail? Padahal Ismail anak sulung daripada Abraham, meskipun bukan dari istri yang sah. Itu contoh. Jadi Ishak terpilih. Lalu Ishak ini dengan istrinya mempunyai anak. Siapa? 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 Esau dan Yakub. Esau anak tertua, Yakub anak yang bungsu. Kenapa Allah memilih Yakub bukan memilih Esau? Kita tidak bisa mengatakan kenapa. Allah memilih karena kuasa dan kedaulatan. Buktinya Allah katakan, aku membenci Esau. Maleakhi 1 bisa lihat ayat 2. Tetapi aku mengasihi Yakub. Lihat. Jadi pilihan ada di tangan Allah. Kalau itu kita tidak bisa ganggu gugat. Karena saya sudah beri contoh mengenai pilihan. Kalau Anda beli buah, Anda pergi ke supermarket, Anda mau beli durian montong, ada 2 durian montong. Anda ambil durian montong yang satu, durian montong yang lain tidak bisa protes. Kenapa tidak pilih saya? Saya punya daging lebih besar. Kan kita tidak lihat daging di dalam kalau masih ada kulitnya. Saya tidak ada bijinya, biji saya cuma kecil, misalnya contoh. Tidak bisa. Kita memilih, tidak ada preferensi kita memilih. Kalau 2 hal itu sama. Ini contoh saja. Saya tidak bisa memberi contoh lain karena kita dan Allah itu terlalu berbeda. Jadi contoh itu yang bisa saya. Kalau contoh yang lain, kita tidak bisa memilih. Jadi pemilihan Allah di dalam hidup kita disebut dengan unconditional election. Atau pilihan tidak bersyarat. Kita dipilih tidak ada syarat-syarat tertentu. Allah pilih kita bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa berkenan, bukan karena nanti kita bisa menerima Yesus, tapi Allah memilih kita berdasarkan kedaulatan Allah semata-mata. Ayat terakhir, Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang binasa? Ada tukang periuk yang membuat periuk hanya untuk dibakar-bakar, dibuat untuk memasak nasi. Tapi ada yang dibuat guci yang bagus, yang ditaruh di rumah-rumah orang yang mewah. Dan harganya mahal sekali. Tidak ada yang bisa protes. Bisa jelas? Jadi saya mau tunjukkan ini, keputusan Allah ini bukanlah sebuah akhir. Tetapi melalui keputusan Allah, kita bisa melihat akhir dari segala sesuatu. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan.